Ayat hafalan 2 Samuel 9 ayat 7a. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu." Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu GKP Bogor. Gimana tadi pagi? Sudah berdoa bangun tidur? Sudah baca Alkitab dengan mama papa? Oh ya, sudah mandi belum? Sikat gigi? Sudah sarapan kan? Oke, kalau gitu kalian sekarang sudah siap untuk sekolah minggu. Yuk, kita sama-sama berikan sukacita kita yang terbesar. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam sekolah minggu hari ini. Dan kita akan buka dalam doa yang dipimpin oleh teman kita, Prisya. Hai teman-teman, saya Prisya. Hari ini saya akan memimpin doa pembuka untuk sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersekolah minggu. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita diberikan oleh Tuhan banyak sekali sahabat. Tuhan Yesus sendiri juga adalah sahabat terbaik kita. Sebagai sahabat, kita mau jadi sahabat yang setia, yang dapat diandalkan, dan mendukung dalam segala hal perbuatan yang baik. Yuk kita sama-sama belajar lagu Teman yang Setia. Mari kita berdiri, ikuti gerakannya, dan nyanyikan bersama-sama. Yuk! Bukan bersorak, hey, dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan
kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Iin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun melalui daring. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Yuk yang udah bisa baca kita buka Alkitabnya ya. Dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ibu akan membacakannya bagi kita semua. Judulnya Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, Engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia bersujud dan menyembah, kata Daud. Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun dua kakinya timpang. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melihat video singkat dari cerita dari Daud dan Mefiboset. Silakan menyaksikan.
Raja Daud dan Mefiboset. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1-13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Saul sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Nah, adik-adik, dari video yang barusan kita lihat, kita belajar dari Raja Daud dan Yonatan tentang persahabatan. Nah, di sini Raja Daud ingin membalas setiap kebaikan Yonatan walaupun Yonatan sudah meninggal. Karena bagi Raja Daud, Yonatan adalah sahabat yang sangat baik, yang sangat peduli dengan Raja Daud. Raja Daud menyuruh hambanya yang bernama Ziba untuk mencari keluarga Yonatan yang masih hidup. Ternyata ada anaknya bernama Mefiboset. Nah, adik-adik, di sini siapa yang punya sahabat? Ayo, pasti kita semua di sini punya sahabat ya. Ibu juga punya sahabat, punya teman yang baik, yang peduli dengan kita. Nah, kalau kita punya sahabat, pasti kita sangat peduli, sangat sayang, sangat care. Jadi untuk cerita, untuk berbagi, kita pasti dengan teman atau sahabat kita ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sangat setia, sangat baik bagi kita. Ketika kita lagi sakit, Tuhan juga menolong kita. Ketika kita lagi kesusahan, Tuhan Yesus juga menolong kita. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik bagi kita. Begitu juga dengan teman-teman kita. Bagaimana caranya untuk kita dapat memberikan kebaikan kepada sahabat kita atau teman kita? Ketika teman kita lagi sakit, kita bisa memberikan semangat, bisa memberikan rasa peduli kita kepada teman kita melalui apa? Karena sekarang lagi pandemi, kita bisa tuh telepon
atau yang punya WhatsApp, kita bisa WhatsApp, bisa video call kepada teman kita. Ya, jadi bahwa di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk kita saling peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sesama kita, bukan hanya kepada sahabat tapi ke semua orang. Ya, demikian firman Tuhan. Biar kita tetap bisa melakukan firman Tuhan walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, walaupun kita ada di rumah, tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu dengan teman atau saudara kita, tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang lain. Oke, selamat hari Minggu. Anak-anak, Tuhan sudah memberikan banyak sekali berkat untuk kita dan keluarga kita. Dan saatnya saat ini kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan dapat disampaikan melalui gereja di Jalan Ahmad Yani Bogor, atau dapat melalui transfer ataupun kuis berikut ini. Tuhan berkati. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah hari ini. Sekarang kami ingin memberi persembahan dari kami yang terbaik ya Tuhan. Terimalah persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai manusia, kita tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, kita akan selalu butuh pertolongan orang lain. Dan jika pertolongan itu datang dari orang lain, hendaklah kita mengingat perbuatan orang lain tersebut dan semoga kita dimampukan untuk membalasnya. Dan kita akan menjadi penolong juga bagi sesama kita. Kita juga akan dimampukan untuk menjadi orang yang dapat diandalkan. Kita akan sama-sama nyanyi lagu Bruno Mars berjudul You Can Count on Me. Kamu dapat mengandalkan saya. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Nah, anak-anak, kita sudah diberikan banyak talenta. Mari kita pergunakan talenta kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan satu buah pujian dari teman kita di kelas PA bernama Grace. Sungai
Sudah jadi kan? Sekarang kalian bisa kirim ke teman kalian. Supaya aman, kirimnya lewat kurir aja ya. Dan jangan lupa sertakan kata-kata penyemangat buat teman kalian. Selamat mencoba. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Raja Daud dan Yonatan tentang artinya persahabatan ya Tuhan. Karena dalam persahabatan kami belajar tentang kebaikan, tentang rasa peduli, tentang rasa kasih sayang terhadap sesama kami. Dan ajarkan kami terus Tuhan untuk kami dapat mengasihi sesama kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini kami masih mengalami masa pandemi ya Tuhan. Kami belajar melalui daring, begitu juga kami bersekolah minggu melalui daring. Kami minta Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini mendapatkan sukacita walaupun hanya di rumah. Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak kami dalam sekolahnya ya Bapa. Walaupun dalam masa pandemi ini mereka harus belajar secara online, Tuhan juga yang memberkati. Berkati juga gereja kami ya Tuhan, Pak Pendeta Dedan dengan penatua. Berkati kesehatan mereka dan pelayanan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan berikan mereka Tuhan damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami mau berdoa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang Daud yang sangat mengasihi Yonatan sahabatnya. Sehingga ia ingin sekali membalas kebaikan yang Yonatan lakukan kepada keturunannya, dan ia akhirnya menemukan Mephiboset anaknya, dan ia akan melakukan yang terbaik buat Mephiboset. Demikian juga kita mau belajar untuk selalu mengingat kebaikan orang lain dan membagikan kebaikan kita bagi banyak orang. Semoga kita dimampukan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.